Ya, ibuku adalah seorang yang bagiku tuh sangat perhatian terhadap anaknya. Ibu saya itu lebih seorang ibu, tapi lembut banget. Ibuku itu orangnya sangat perhatian kepada anak-anaknya. Sering dia ditanyain pelajarannya gimana di sekolah, ya lain sebagainya. Banyak hal yang ditanyakan kepada saya sehingga saya banyak yang gak terlalu saya ingat. Saya nggak pernah melihat sesosok yang perkataannya, segi perilakunya itu selembut beliau. Ibu Ana tuh orangnya tegas sih pasti. Jika ada anaknya yang berbuat salah, dia pasti akan langsung menegur. Ya kalau marah-marah sih, negur sambil marah itu kayaknya kalau misalnya kita sudah berlebihan aja sih. Ibuku adalah seorang ibu. Beliau orangnya bisa segalanya. Dan juga ibuku itu juga orang yang tangguh. Di bidang ini bisa, di bidang itu bisa. Ibuku ini juga bekerja sebagai guru bahasa Inggris di suatu MTS kalau nggak salah. Ibu Ana tuh orangnya juga sangat memotivasi, Sangat berwawasan juga. motivator. Dan saya sangat menghormati ibu saya karena itu. Saya terakhir kali ketemu itu pas keberangkatan habis Ramadan kemarin, ya April. Ketika saya ingin masuk ke pondok ini, lebih tepatnya ketika 30 April 2023. Ingat banget tanggal 30 April, hari ulang tahun saya. Terakhir kali berpisah dengan ibu saya itu beberapa hari sebelum saya kesini. Itu sehari. Jadi di hari ulang tahun itu saya malah berpisah dengan ibu saya. Itu saya berpamitan sama ibu saya. Saya peluk-pelukan, saya mengatakan minta maaf, dan ucapan perpisahan seperti biasanya. Ya, itu terakhir kali dengan ibu. Hari terakhir saya makan bareng ibu, hari terakhir saya salim dengan ibu, mencium tangan ibu, dan berpamitan dengan ibu. Jadi itu setelah dari Klaten itu ke sini, dan itu terakhir saya berpisah dengan ibu Di 30 April 2023 kemarin. keberangkatan terakhir. Kalau pembicaraan terakhir, jadi di sini kan kita nelpon setiap minggu ya. Jadi mungkin di nelpon kemarin. Di hari Minggu bersama ibu saya dan bapak saya juga. Ya, bapak saya kelamaan bicaranya, jadi ibu saya cuma sebentar aja. Pembicaraan terakhir aku sama ibuku itu tentang biaya hidup di daerah Jakarta sama Tangerang. Internship besok. Kuliah yang saya ingin lanjutkan. Memberitahu ibu saya kalau saya bisa membuat pancake. Dunia pekerjaan dan program-program IDN di kedepannya. Ya, sedikit-sedikit bercanda tentang kondisi saya di sini. Dan mengenai adik saya yang sudah diterima di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad di Tengaran. Ya, kita saling have fun selama kita bicara. Tahu gimbal. Ya, Ibu Ana tuh aslinya kalau ditanyain makanan favorit ya, pasti Ibu tuh suka semuanya. Mungkin makanan yang bisa dimakan. Ibuku pernah berkata, kalau ketika saya nanya, Bu, makanan kesukaan ibu itu apa sih? Nah, ibu jawab, ya semua makanan yang bisa dimakan. Semua selain makanan-makanan yang kecut. Karena Ibu punya penyakit mah ya, jadi kecut tuh gak bisa. Tapi kalau misalnya, kalau aku ngasih tempe ke ibu itu pasti ibu habiskan tempenya. Kalau enggak, itu jagung serut, jagung manis. Menurutku sih makanan-makanan yang murah sih, makanan kesukaan ibu saya dan menyehatkan bagi tubuh. Tiap saya ke rumah biasanya kalau beli jagung manis bawain buat ibu gitu. Karena memang ibu tuh suka banget sama jagung manis. Dia juga sering menghindari makanan yang manis-manis atau Coca-Cola atau dan lain-lainnya yang membuat kesehatan tidak sehat. Kalau saya pulang ke rumah bawa jagung manis buat sendiri, pasti ibu ya gimana ya, bukan marah sih, apa ya, ya kecewa lah, masa gak dibawain buat ibunya padahal itu makanan favorit ibunya gitu. Yang membuat ibuku senang tuh
ketika aku beribadah tepat waktu. Beribadah, ngaji. Azan gitu berkumandang, set langsung aku siap-siap berangkat ke masjid. Ibu tuh langsung memujiku, Masya Allah anakku tumben sekali berangkat masjid tepat waktu kayak gini, semoga istiqomah. Melihat anaknya tumbuh besar, melihat anaknya tumbuh dewasa, berubah, itu bisa membuat ibu kita senang. Kebanggaan ibuku sekarang masih di situ. Anaknya pinter. Itu suatu hal yang membuat ibu saya itu bangga. Ketika ibu saya menyuruhku dan aku langsung tanggap cepat, pasti ibuku senang. Itu sih yang membuat ibuku senang. Dengan berubahnya saya, dengan dewasanya saya, dapat membuat ibu saya lebih bahagia. Itu momen-momen di saat hiburan ataupun waktu kosong. Saya kalau lihat ibu saya waktu kosong itu biasanya ibu saya nonton film ataupun nonton apa gitu. Pertama kalinya saya dijemput ya di sini. Ya, karena tempat saya itu jauh ya. Ya jadi pertama kalinya saya dijemput itu saya sangat senang banget. Ibuku itu suka banget yang namanya jalan-jalan. Jadi salah satu kesukaan keluarga saya tuh jalan-jalan, traveling gitu. Momen ketika kita saling bersama. Misalnya kita satu keluarga nih libur semua, adik dari Arsyad pulang ke rumah, aku pulang ke rumah, semuanya di rumah, ibu pasti mengajak jalan-jalan. Mau kemana enaknya? Nah terus milihlah tempat tujuan, terus kita ke sana. Biasanya di sana kita ngobrol bareng, cerita-cerita, makan bareng. Melihat keluarga saya akhirnya bersatu dan saling ngobrol, bisa saling membagi cerita, jalan-jalan. Saya ajak ngobrol itu biasanya tentang keluarga, adik saya, bapak saya. Saya merasa senang kalau memang saya itu bisa ngobrol sama orang tua saya. Pokoknya saya menghabiskan di sana bersama keluarga dan senang berada di sana. Dan itu yang membuat hubungan kita semakin erat, dan di situ pula momen-momen yang sangat berharga bagi kita, momen-momen yang tidak bisa terlupakan. Bisa dibilang momen-momen paling istimewa lah buat kita sekeluarga gitu. Pasti pernah sih. Sepertinya pernah. Semenjak kecil tuh pasti ada. Mungkin sering malah. Tapi saya nggak secara langsung tahu sih. Tapi yang bagi saya paling mengecewakan ya, walaupun orang tua tuh pasti nggak ngomong kalau orang tua saya itu kecewa sama saya, apapun ibu saya. Kayaknya ketika saya ingat ketika ibu saya itu sangat marah banget. Itu mungkin tanda kecewanya beliau. Itu ketika saya sama saudara-saudara saya itu nggak baca Al-Quran pas maghribnya. Yang paling membuat ibuku kecewa seperti tadi, ketika aku tidak membaca Al-Quran ketika sholat subuh. Soalnya dulu pas saya kelas 1 SMP itu saya masih Iqra. Jadi belum bisa ngaji. Jadi saya tuh sebenarnya orang yang bandel. Jadi mungkin sering banget saya mengecewakan ibu saya. Mungkin sampai dimarahin lah, diteriakin lah. Berkali-kali saya balas teriak balik. Kemungkinan besar masalah saya nggak naik ke kelas 2 SMP tuh gara-gara saya tuh belum bisa ngaji tuh. Ya kasihan lihat orang tua kecewa gitu. Anaknya nggak naik, anaknya ya males-malesan gitu. Dan juga kalau pernah membuat ibuku kecewa ketika aku belajar matematika kelas-kelas SD, itu ibuku pernah marah banget ke aku karena aku susah memahami soal-soal yang diberikan itu. Tapi ya pada akhirnya saya menyesal di kemudian hari. Tapi semoga saya nggak mengecewakan ibu lagi di masa depan. Pernah bilang I love you itu kayaknya pernah sih. Kalau secara langsung aku belum pernah. Sebagai lelaki, saya tidak pernah mengatakan I love you. Kayaknya belum sih kalau ngucapin secara langsung I love you ibu, belum pernah. Mungkin kedepannya bakal ngomong. Kalau ke bapak pernah sih. Nah kalau ke bapak itu pernah ngomong ya terima kasih udah jadi gini. Kalau khusus ibu saya belum. Ketika saya di rumah itu saya bilang saya sayang sama ibu gitu. Namun saya biasanya melakukan dengan tindakan. Kalau cowok kan biasanya gimana ya? Gengsi gitu kan ngomong ke ibu, tapi ya kita ungkapkan dengan perbuatan, kita kasih hadiah, kita kasih jajan lah, segala macam. Seperti memberikan makanan ke ibu. Minta maaf dan memberikan sesuatu yang bisa dibilang konyol sih. Saya ingat banget ketika saya masih kecil itu saya sering membawakan ibu saya bunga. Dan itu benar bertanda kalau saya itu sangat sayang banget sama ibu saya. Ya seperti itu. Biasanya kalau habis makan-makan sama bapak kayak di luar nasi goreng atau apa itu aku langsung
ingetin bapak, Pak bungkusin ibu. Nah aku pulang, set ibuku langsung biasanya suka kalau aku memberikan oleh-oleh kalau aku keluar. Kadang kita juga minta maaf ke ibu. Kalau minta maaf saya sering minta maaf, terus bilang terima kasih ke ibu. Itu udah cukup nyenengin hati ibu. Jadi ya mungkin misi saya berikutnya bakal ngomong I love you ke ibu ya di kemudian hari nanti. Bukti saya sayang sama orang tua saya, terutama ibu saya, itu saya selalu mendoakan mereka sehabis sholat apapun itu. Nah, biasanya saya mendoakan mereka itu tanda sayang, walaupun mereka mungkin belum melihat, orang tua saya belum melihat secara langsung saya mendoakan orang tua saya, tapi itu bukti saya bahwa saya tuh saking cintanya kepada ibu dan bapak saya tuh, saya pasti sempetin doa untuk kedua orang tua saya. Terima kasih untuk keluarga di rumah, dan juga terima kasih banget kepada bapak yang sudah susah payah bekerja untuk mencarikan kami uang atau memberi nafkah, dan kepada ibu juga saya berterima kasih karena sudah merawat saya menjadi seorang lelaki yang tumbuh menjadi seorang lelaki yang dewasa. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya dulu saya pernah berbuat salah, disuruh susah, selalu telat berangkat ke masjid, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Saya meminta maaf kepada ibu dan sekeluarga. Terima kasih semuanya. Yang pertama sih saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin Basya pernah atau bahkan sering mengecewakan ibu. Mohon maaf kalau Basya dulu bandel banget. Mohon maaf kalau saya dulu sering minta banyak hal, ini itu. Kalau enggak A ya enggak. Jadi ya gitu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih, sangat berterima kasih sekali Ibu Abi udah membesarin saya hingga detik ini, udah membiayain saya, rela berkorban untuk saya. Sampai satu hal yang saya ingat tuh ketika mau masuk ke sekolah ini, saya ngelihat biaya gitu kan, wah mahal banget. Terus Abi dan Ibu cuma ngomong apa? Mereka cuma ngomong, gak apa-apa, kalau ini memang baik buat antum, buat kamu, pasti Allah bakal mudahin. Jadi itu akan saya selalu ingat dan akan saya balas di kemudian hari. Maka saya akan balas kebaikan Abi dan Ibu tersebut, walaupun balasan saya itu gak akan setimpal dengan apa yang Abi dan Ibu telah berikan kepada saya. Aku bakal nyampein ini. Jadi untuk orang tua, terima kasih sudah mensupport saya dalam bentuk apapun dan bidang apapun, dengan modal apapun. Sudah mensupport saya dengan sekuat tenaga dan usaha yang dimiliki. Ya, kemungkinan saya sering berbuat hal yang harusnya tidak dilakukan seorang anak, tapi saya lakukan. Mungkin minta maaf karena ya semua orang itu punya salah, dan sebaiknya kita kalau memiliki salah itu meminta maaf. Jadi ya terima kasih sudah membesarkan saya Raffi hingga sebesar ini, dan selalu mendapatkan support dari orang tua, ibu utama, dan juga keluarga. Orang seperti saya mungkin hanya bisa sementara ini untuk mendoakan orang tua dulu. Terima kasih sudah bisa membesarkan saya sehingga sebesar ini, dan bisa mendidik saya sehingga saya bisa mandiri. Mungkin terima kasih atas didikannya maupun support dari orang tua. Itu sangat membantu saya dalam saya belajar, agar saya tetap bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Untuk Ibu dan juga Bapak, terima kasih banyak telah mendidik saya dan merawat saya hingga detik-detik ini, dan terima kasih telah menyekolahkan saya di tempat seperti ini. Ya walaupun agak mahal, alhamdulillah saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu sejak saya menginjakkan kaki di sini. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih telah membagi momen-momennya, cerita-ceritanya, sehingga saya bisa dapatkan kenangan-kenangan yang indah ini. Juga saya minta maaf jika saja saya punya salah
di masa-masa yang lalu, ketika saya jarang menjawab panggilan ibu, ketika saya jarang menjawab panggilan ayah, bapak, apa ya. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak.